Pemain tim nasional Indonesia mulai layak dipandang sebagai punggawa elit Eropa. Bagaimana tidak, mereka mampu bermain apik dan menghebohkan media besar Eropa berkat performa gemilangnya di level klub. Terbaru ada Nathan Chuaon yang mencatatkan rekor sebagai pemain pertama Indonesia yang menjalani debut di Liga Inggris. Cetak gol coba merangkum berkah pemain Indonesia yang mulai mengguncang Eropa sebagai berikut. Debut Nathan Chuaon yang hebohkan media Inggris. Nathan Chuaon mencuri perhatian netizen tanah air usai menjalani debut bersama Swansea City. Debut pemain tim nasional Indonesia ini langsung menjadi headline berita dari media BBC Sport. Media asal Inggris ini menuliskan laga ini menjadi debut Nathan setelah menunggu selama 1 tahun. Seperti diketahui, sang pemain memang jarang mendapatkan tempat dan lebih sering dipinjamkan. Pelatih Swansea City yakni Luke Williams nggak ketinggalan memuji performa Nathan. Dia bilang bintang tim nasional Indonesia ini tampil sangat bagus dan bisa mengendalikan pertandingan dengan baik. Berkat penampilan apiknya, Luke Williams ketagihan dan berencana untuk memainkannya di kompetisi Championship. Benar saja, Nathan langsung bermain di laga kontra Preston North End. Meskipun tampil di menit ke-88, sang pemain langsung mencatatkan rekor yang sulit dipecahkan. Nathan menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di pertandingan Championship. Hebatnya, penampilan ini mampu dia tunjukkan saat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Media Vietnam seperti Soha bahkan ketakutan melihat penampilan meyakinkan dari Nathan. Mereka menulis tim nasional Vietnam harus cemas melihat performa Mas Tejo di Championship. Soha bahkan gak menampik jika pemain Indonesia kedepannya akan mengukir prestasi hebat di Eropa. Debut Elkan Bagot disorot media asing. Harapan Elkan Bagot tampil di Premier League sempat kandas setelah dipinjamkan ke Blackpool. Padahal dia berpeluang menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di Liga Inggris. Meskipun gagal mencetak sejarah, Bagot justru langsung mencuri perhatian bersama Blackpool. Pemain kelahiran Bangkok ini menjadi starter saat menghadapi Burton Albion di Piala Liga Inggris. Bagot tampil sempurna dengan membawa Blackpool menang 4-0 serta mencetak clean sheet. Bahkan penampilan bek setinggi 196 cm ini berhasil mendapatkan pujian dari Neil Kirkley. Pelatih berusia 45 tahun ini mengaku terpukau dengan penampilan Bagot di babak yang pertama. Media lokal Inggris seperti Blackpool Gazette juga memberikan rating 8 untuk sang pemain. Bagot juga diprediksi akan menjadi punggawa penting dari skuad The Seasiders. Pemain berjuluk Big Elks ini diprediksi akan menjadi pesaing ketat dari Oli Casey di posisi bek tengah. Bermain moncer di Blackpool juga membuka pintu untuk Bagot kembali dipanggil skuad Garuda. Pertahanan tim nasional Indonesia juga krisis bek tengah usai Justin Hubner terkena akumulasi kartu. Pemain Wolverhampton ini nggak bakal merumput saat skuad Garuda bertanding ke Arab Saudi. Namun Sintayong ternyata masih ogah memanggil Bagot ke tim nasional Indonesia. Coach Shin bahkan gak tertarik sama sekali membahas sang pemain saat ditanya oleh wartawan. Pembuktian JIZ setelah dianggap remeh. Selanjutnya ada nama JIZ yang terus menjadi tembok kokoh dari Venezia. Bang Jai sedang dalam performa terbaiknya setelah membawa skuad Lagunari promosi ke Serie A. Sayangnya, performa Gachorizes masih gagal menggendong Venezia di musim ini. Skuad asuhan Eusebio Di Francesco itu kalah dengan skor 3-1 dari Brescia di Coppa Italia. Anehnya, Tuttosport Venezia awalnya menuduh Itzes sebagai penyebab dari kekalahan. Namun media lokal Venezia ini justru berbalik memuji Bang Jai setelah mencetak gol di menit ke-88. Footmob bahkan memberikan rating 7,4 kepada Itzes selaku pemain terbaik di laga tersebut. Eusebio selaku Allenatore semakin percaya kalau Bang Jai bakal jadi pemain kunci di Venezia. Pelatih asal Italia itu menyebut Bang Jai punya mentalitas hebat yang dibutuhkan skuad Lagunari. Namun Venezia harus berhati-hati karena Itzes kembali dibidik oleh Torino usai tampil moncer.
Paulo Vanoli selaku mantan pelatih masih berambisi membawa Bang Jai ke Torino. Meski begitu, skuad Banteng harus merogoh bandrol mahal 4 juta euro jika ingin merekrut Itzes. Martin Paes masih jadi andalan di FC Dallas. Selanjutnya ada nama Martin Paes yang menjadi andalan dari FC Dallas. Sang pemain baru-baru ini juga sudah dipastikan dapat membela timnas Indonesia. Musim lalu, Paes sendiri bermain di 25 laga serta berhasil menorehkan 5 clean sheet. Bahkan pemain kelahiran Nijmegen ini berhasil bikin Lionel Messi dan Luis Suarez frustasi. Paes membawa FC Dallas menang dengan skor tipis 1-0 atas Inter Miami di laga persahabatan. Kiper 26 tahun ini bahkan sukses menepis 2 tendangan dari La Pulga. Performa moncer Paes membuatnya masuk dalam skuad MLS All-Star untuk melawan Liga MX All-Star. Sang kiper sempat diturunkan untuk menggantikan Hugo Lloris. Sayangnya skuad MLS All-Stars harus kalah dengan skor 1-4 di pertandingan tersebut. Performa konsisten di musim lalu bikin Martin Paes semakin sulit digeser dari kiper utama FC Dallas. Namanya bahkan sempat dirumorkan Fabrizio Romano untuk menjadi incaran Empoli FC. Sayangnya skuad Azzurri nggak kunjung melempar tawaran resmi kepada FC Dallas. Meskipun gagal ke Serie A, performa Paes masih terbukti gacor dengan mencatatkan 6 clean sheet. Calvin Verdong bermain 90 menit. Sorotan positif juga didapatkan dari Calvin Verdong yang kembali menjadi andalan dari Nijmegen. Pemain berdarah Aceh ini akhirnya masih bertahan membela skuad pasukan merah hijau. Padahal masa depan Verdong sempat simpang siur karena dirumorkan ingin hengkang. Bahkan bek sayap kiri dari skuad Garuda ini sempat hampir direkrut oleh AZ Alkmaar. Namun transfer sang pemain ke skuad De Kasboren nggak kunjung terwujud. Pasalnya Verdong disebut-sebut lebih berambisi memperkuat klub di luar Eredivisie Belanda. Pendukung Nijmegen sebenarnya nggak ingin sang pemain pergi. Pasalnya Verdong tampil solid bersama pasukan merah hijau dengan mencetak 2 gol di musim lalu. Bahkan Calvin Verdong masih terus menjadi starter di 2 laga pembuka Eredivisie 2024-2025. Sayangnya Nijmegen justru meraih hasil negatif karena mencatatkan 2 kekalahan beruntun. Verdong bahkan sempat terlihat frustasi pada rekan-rekannya saat tumbang dari FC Twente. Pemain 27 tahun ini menegaskan kekalahannya di awal musim bukanlah hal yang baik. Ragnar Oratmangun dapat klub baru. Masa depan Ragnar Oratmangun akhirnya menemui titik terang. Sebelumnya Ragnar harus bernasib tragis saat kontraknya tiba-tiba diputus oleh FC Groningen. Namun pemain berdarah Maluku ini akhirnya berlabuh ke FC Vidender di kasta tertinggi Liga Belgia. Klub milik Sihar Sitorus ini memberikan kontrak 2 tahun untuk Ragnar. Pengusaha asal Indonesia ini mengaku senang dengan kedatangan ex pemain dari Fortuna Sittard ini. Sihar Sitorus menyebut transfer Ragnar memang sesuai dengan kebutuhan FC Vidender. Komentar ini membantah rumor yang menyebut sang pemain direkrut karena keterkaitan dengan Indonesia. Ragnar diprediksi bisa membangkitkan ketajaman lini serang di FC Vidender. Sang pemain dikabarkan bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya bersama FC Vidender. Dia juga menambah panjang deretan pemain Indonesia yang berkarir di Belgia. Sebelumnya ada Shandy Walsh, Shane Patinama, dan Marcelino Ferdinand. Kepindahan Ragnar ke FC Vidender langsung disorot oleh media lokal Vietnam seperti The Tau 247. Sang pemain disebut telah mengambil keputusan yang tepat untuk memperkuat pasukan biru hitam. Itulah ulasan tentang pemain keturunan Indonesia yang tampil di Liga Eropa. Bagaimana pendapatmu? Apakah deretan bintang skuad Garuda ini akan terus mengguncang sepak bola Eropa? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.